Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pungkas Subarkah MKom. Saya dosen program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut juga dengan PDD UKT-PT dalam hal pengajaran. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teori Graf dan Otomata dengan kode mata kuliah yaitu PSIFB 021 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini diambil pada semester genap, lebih tepatnya pada semester 4. Mata kuliah ini bersifat wajib. Saya akan menjelaskan deskripsi secara singkat mengenai mata kuliah Teori Graf dan Otomata. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman mengenai konsep dasar teori graf dan otomata dalam bidang ilmu komputer. Teori graf dan otomata dalam bidang ilmu komputer mengenai permasalahan, salah satunya yaitu tentang permasalahan peta jalan raya, rute pesawat, dan lain sebagainya. Selain itu, pada mata kuliah Teori Graf dan Otomata mengatasi permasalahan diantaranya pemrosesan tes, desain pemrograman, serta mengenai kecerdasan buatan. Melalui mata kuliah Teori Graf dan Otomata diharapkan mahasiswa mampu memodelkan proses abstrak dan transformasi sehingga dapat menghindari permasalahan pada eksekusi fisik. Di setiap awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan sebagai bentuk kesepakatan antar dosen dengan mahasiswa. Adapun hal-hal yang disampaikan di pertemuan pertama pada kontrak perkuliahan diantaranya deskripsi mata kuliah, CPMK, RPS atau rencana pembelajaran semester, dan mekanisme perkuliahan. Selanjutnya, bahan kajian atau materi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejarah dan konsep mengenai teori graf dan otomata. Yang kedua, jenis dan terminologi teori graf dan otomata. Yang ketiga, klasifikasi mengenai graf Euler, graf Hamilton, dan pemanfaatannya. Yang keempat, bentuk-bentuk dari graf dalam bentuk matriks. Yang kelima, struktur pohon serta dapat mendesainkan permasalahan pada setiap pohon. Yang keenam, konsep dari finite automata serta aplikasi pada pencari teks. Yang ketujuh, ekspresi reguler dan bahasa dalam aplikasi regular expression. Yang kedelapan, konsep dan sifat-sifat pada bahasa reguler. Yang kesembilan, konsep push down automata. Yang ke-10, konsep context free language dan penerapannya. Yang ke-11, konsep notasi dalam metode Turing pada teori graf dan otomata. Yang ke-12, konsep dasar dari linear bounded automata. Adapun outcome pembelajaran atau CPMK diantaranya: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep dan peranan graf dan otomata dalam permasalahan ilmu komputer. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan model graf dan otomata secara terstruktur. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan suatu permasalahan yang diberikan dan memodelkannya dalam bentuk graf dan otomata. Yang keempat, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah real dalam bidang ilmu komputer menggunakan model atau algoritma pada teori graf dan otomata. Selanjutnya, capaian pembelajaran atau CPL yang ada pada mata kuliah ini
terbagi menjadi 4. Yang pertama CPL sikap, yang kedua CPL keterampilan umum, yang ketiga CPL keterampilan khusus, dan yang keempat ada CPL pengetahuan. CPL sikap menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, CPL keterampilan umum meliputi mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL keterampilan khusus meliputi mampu menerapkan matematika dasar dan teori ilmu komputer dan memiliki perspektif kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam menggunakan pemikiran yang komputasi. CPL pengetahuan ialah menguasai konsep-konsep, struktur, graf dan otomata, prinsip pemodelan dan pencarian tentang solusi yang berhubungan dengan permasalahan graf dan otomata. Sistem pembelajaran mata kuliah teori graf dan otomata selama 1 semester meliputi 1. Mata kuliah ini diampu oleh 1 dosen. Yang kedua, jumlah pertemuannya 14 pertemuan ditambah 2 kali pertemuan, yang 1 sebagai ujian tengah semester dan 1 sebagai ujian akhir semester. Jadi total perkuliahannya sejumlah 16 pertemuan. Metode pembelajaran yang saya anut dalam mata kuliah teori graf dan otomata yaitu metode DEA. Yang pertama, delivery. Dosen menyampaikan materi di kelas seperti bahan ajar, referensi, ataupun jurnal yang mampu menopang mata kuliah ini. Yang kedua, interaction. Interaksi ini diwujudkan antara dosen dan mahasiswa, dilakukan dengan diskusi ataupun tanya jawab dalam hal-hal yang menimbulkan interaksi. Yang ketiga itu ada assessment, diwujudkan dalam bentuk kuis ataupun tugas yang disampaikan kepada mahasiswa. Sistem penilaian pada mata kuliah teori graf dan otomata meliputi yang pertama ada indikator penilaian yang diantaranya 1 diskusi ataupun tanya jawab ataupun kuis, adapun UTS, UAS dan presensi. Sementara pada kontrak perkuliahan terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama presensi 10%, yang kedua diskusi ataupun tanya jawab ataupun kuis 15%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Semua ini merupakan sudah disepakati oleh baik dosen ataupun mahasiswa di awal pertemuan. Komponen penilaian diantaranya kelengkapan dan ketepatan jawaban yang diberikan oleh mahasiswa. Selanjutnya, kesempurnaan hasil tugas yang dikumpulkan ataupun dipresentasikan oleh mahasiswa. Demikianlah penjelasan dari saya terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah teori graf dan otomata serta teknis pelaksanaannya. Selanjutnya, di sini saya akan menampilkan video cuplikan kegiatan belajar dan mengajar pada mata kuliah teori graf dan otomata pada pertemuan kedua yang dilakukan secara luring ataupun tatap muka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Apa kabarnya? Alhamdulillah.
Sudah sarapan ya? Belum ya? Ya nggak apa-apa ya. Pagi-pagi segini kita sudah kuliah. Nah, sebelum perkuliahan kita dimulai, marilah kita berdoa dulu ya, agar kedepannya lancar, kemudian bisa masuk ke dalam pikiran teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, ini ya, kita sudah masuk di pertemuan kedua di mata kuliah teori graf dan otomata. Masih ingat pertemuan pertama kita membahas apa? Tentang pengantar graf. Graf itu dari mana asalnya dan siapa? Masih ingat? Masih ingat? Iya, sisi dan vertex ya. Iya betul ya. Nah, kita sudah masuk di pertemuan kedua ya. Sudah siapkan bukunya? Dibuka bukunya. Masih ingat? Dibuka bukunya. Dibuka bukunya, kita persiapkan ya. Nah, pada perkuliahan hari ini ya, kita masuk tentang jenis-jenis graf dan terminologi graf ya. Apa sih jenis-jenisnya? Yang pertama ada graf tak berarah dan graf berarah. Apa sih yang dinamakan graf tak berarah dan graf berarah? Ya, kita masuk aja ya, langsung materi. Jadi graf berarah itu adalah suatu graf ya yang semua garisnya memiliki arah atau dinamakan dengan digraf ya. Kemudian yang graf tak berarah, kata kuncinya itu semua garisnya yang tidak memiliki arah ya. Ini dua kata kunci yang harus teman-teman pahami ya. Yang graf berarah itu memiliki arah dan graf tak berarah tidak memiliki arah, seperti itu. Ini contohnya. Yang poin I itu merupakan contoh dari graf berarah. Ini ya, ada arah panahnya. Yang kalau yang kedua itu namanya graf tak berarah. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya contoh dari graf berarah ya, ini merupakan suatu penggambarannya ataupun implementasinya ketika graf itu diimplementasikan dalam suatu permasalahan ya. Ini merupakan pemasangan saluran pipa ya, bisa saja pipa Pertamina ataupun pipa yang lainnya. Ini ya, ini ada titik S sampai dengan T ya, S A D G T. Ini hanya suatu contoh ya, ini contohnya graf berarah, ada arah panahnya. Jadi ini menandakan suatu aliran dari pipa tersebut. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga namanya graf kosong. Graf kosong, kata kuncinya hanya ada sisi ataupun edge-nya. Jadi tidak memiliki garis ataupun simbol. Ya. Ditandai dengan titik ya ataupun sisi. Ya, 1 2, 4, 3, 5. Ini namanya graf kosong. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga dinamakan sisi ganda ya. Jadi teman-teman fokus kepada G2 dan G3. Di G2 itu sisi S3 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Ya. Ini merupakan namanya sisi ganda ataupun sisi double ya. Sisi ganda ataupun juga disebut dengan multiple edge ya, ataupun juga parallel edge, karena kedua sisinya menghubungkan dua buah simpul yang saling berhubungan, seperti itu ya. Nah, kemudian pada G3 ya, sisi E8 ya, E8 ini merupakan sisi kalang ataupun loop ya. Masih ingat kan perulangan, ada looping ya, if else dan sebagainya. Ya, ini dinamakan gelang ataupun kalang ataupun juga loop ya, kalau teman-teman diimplementasikan pada suatu pemrograman. Ya, karena berawal dari titik yang sama, kembali ke sama lagi, itu namanya gelang ataupun kalang ataupun loop. Ya, kemudian ada juga namanya graf sederhana ya, ataupun juga dinamakan dengan simple graph. Adalah graf yang tidak mengandung gelang ataupun sisi ganda.
Ini bisa juga disebut dengan graf tak berarah ya. Karena monoton lah ya, nggak ada arahnya, hanya suatu simbol dan sisi saja. Nah, kemudian ada juga namanya graf tak sederhana. Graf tak sederhana adalah suatu graf yang mengandung sisi ganda ya, ataupun gelang. Adapun dua macam graf tak sederhana, yaitu graf semu dengan graf ganda. Jadi kalau graf ganda itu merupakan graf yang mengandung sisi ganda ya, ini namanya graf ganda, ataupun garis paralel. Kemudian namanya juga ada graf semu. Graf semu adalah suatu graf yang mengandung loop ya, ataupun gelang ataupun kalang. Sampai sini bisa dipahami? Saya tidak terlalu cepat ya saya menjelaskan ya. Aman ya? Aman. Oke ya. Saya lanjutkan. Nah, ini ada contoh kasus ya. Coba teman-teman imajinasikan ya suatu kasus. Ada 7 kota, kota A, kota B, kota C, kota D sampai dengan G. Jika ada kota A terhubung dengan B, kota A terhubung kota D, kota B terhubung kota D, kota C terhubung kota dengan B, dan kota E terhubung dengan kota F. Ini kan ada A sampai G ya. Ingat kata kuncinya apa, soalnya apa, dan kasusnya apa. Buatlah graf yang menunjukkan keadaan transportasi di 7 kota tersebut. Silakan 2 mahasiswa maju yang berani, tuliskan nama lengkap Danim. 2 ya. Silakan. 2 menit ataupun 1 menit saya kasih waktu ya. Silakan. Ayo maju. Mas Mustoli maju. Atau Mbak Wenti, atau Mbak Putri Erika, silakan. Nggak apa-apa. Saya kalau salah nggak akan mungkin nyubit dia. Silakan. Silakan maju Mbak Putri. Nggak apa-apa. Ayo. Ayo Mbak. Sambil yang lain ya mencoba ya, silakan. Satu lagi yang laki-laki ataupun perempuan. Ya. Tuliskan nama lengkap Danim, Mbak. Tuliskan. Iya betul ya, jawabannya memang seperti ini ya. Kita aplaus untuk Mbak Putri Erika ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang jenis-jenis graf? Ada enggak? Belum ya? Saya lanjutkan pada terminologi graf ya. Jadi terminologi graf itu ada 9 macam ya. Pertama ada ketetanggaan, persisian, ada simpul, graf kosong, derajat, lintasan, sirkuit, dan terhubung, dan terakhir itu graf berbobot. Sebetulnya semua macam ini teman-teman sudah tahu ya, cuman ketika teman-teman nggak tahu ketika di SD ataupun di SMP sebenarnya sudah pernah, cuman penamanya berbeda ya. Nah, yang pertama itu ada namanya ketetanggaan ya.
apa sih namanya dengan ketetanggaan? Ketetanggaan adalah dua buah simpul yang dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Ini yang dinamakan dengan ketetanggaan. Ya. Contohnya di G1 simpul 1 mana? G1 simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Iya atau enggak? Iya ya. Karena terhubung dengan sisinya. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, alhamdulillah. Nah, simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. 1 dan 4 kan jauhan ya. Berjauhan ya. Betul ya? Ya, jadi kita fokus di G1. Jangan melihat di G2 ataupun G3. Ya. Nah, kedua itu ada namanya bersisian ya. Kita lihat di G2 ya, G2 ya, ini G2. Sisi 2 mana? Sisi 2 dan sisi 3. Bersisian dengan simpul 2 ya. Dan simpul 3 itu maksudnya 2 dan 3 ya. Dan sisi 2 dan 4, 2 dan 4, 2 dan 4 mana 4-nya mana? 4-nya ini ya. Itu sisi ataupun edge ya. Bersisian dengan simpul 2 ya dan simpul 3 ya. Sisi 2 dan 3 berarti kan ini dan ini ya saling bersisian ya. Nah, kemudian tetapi sisi 1 dan 2 ya tidak bersisian dengan simpul 3 ya. Sisi 1 dan 2 mana? 1 dan 2. Ini kan simpul ya, ini sisi. Ya, sisi itu dinamakan dengan edge ya. Kalau simpul itu vertex. Ya. Sampai sini bisa dipahami Mas dan Mbak? Bisa ya? Oke, lanjutkan. Nah, ketiga ataupun keempat ya ada namanya simpul terpencil ya. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Ini yang dinamakan dengan simpul terkecil ataupun simpul terpencil. Nah, tinjaulah di G3. Ya, jadi kalau teman-teman imajinasikan itu seperti planet Pluto ya, yang terluar dari perputaran apa namanya? Tata surya. Betul sekali Mas Mustali ya. Jadi simpul 5 itu dinamakan simpul terpencil ataupun terluar. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya ada namanya derajat ataupun degree ya. Derajat adalah suatu jumlah sisi yang bersisian. Jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya itu DV ya. Nah, kita tinjau dulu ada beberapa case ataupun case tadi ya. Yang pertama di G1 ya. G1 D1 ya, D1 V itu merupakan apa? Vertex ya. Betul ya? Vertex seperti itu. Vertex 1 sama dengan vertex 4. 1 dan 4 itu ada 2 ya. 2 sisinya. Ya, 1 2. 2 sisi. Ya. Kemudian di G3 itu D5 berarti kosong karena simpul terpencil. Ya. Seperti itu ya. Nah, yang di G2 ya D1 sama dengan 3. Tinjaulah G2 mana? G2 ya. D1 berarti 1 2 3 karena ini ada sisi ganda. Sisi ganda itu di E2 dan S1 ataupun sisi 2 dan sisi 1. Ya. Nah, selanjutnya itu ada namanya lintasan ya. Lintasan adalah suatu sisi yang terhingga ataupun tak terhingga yang menghubungkan suatu barisan simpul ataupun vertex ya. Ini contohnya. Kalau teman-teman lihat itu seperti graf sederhana ya. Hanya gambarnya seperti ini, ada simpul dan sisinya saja.
Nah, kemudian ada namanya lintasan. Lintasan teman-teman juga bisa disebut juga dengan panjang lintasan. Lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut, tinjaulah di G1, di G2 dan G3. Kita lihat di G1 dulu. Di G1 lintasan 1 2 4 3 ya, 1 2 1 2 4 3. Pada G1 memiliki panjang 3. Maksud enggak? 3 berarti mengambil dari jumlah sisi ya. Betul ya? Jumlah sisi. Ya, tadi Mas Mustoli bilang sisi, cuman Mas Mustoli mungkin malu-malu ya. Jadi liris suaranya. Enggak apa-apa ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada namanya siklus ataupun cycle ya. Siklus ataupun sirkuit juga bisa. Apa sih yang dinamakan dengan sirkuit ataupun siklus? Jadi yang dinamakan dengan siklus ataupun cycle itu merupakan lintasan yang berawal dan berakhir pada simbol yang sama. Seperti kalang ataupun gelang ya. Jadi awalannya apa, akhirnya sama ya. Kita lihat tinjau pada satu graf ya. Nah ini ya, di G1 teman-teman lihat di G1 ya, 1 2 3 1 2 3 1 ya. Ini ya, 1 2 3 1. Jadi simbol apa dan masuknya terakhirnya apa ya, 1 2 3 1. Ini yang dinamakan dengan sirkuit ya. Nah, yang selanjutnya ada namanya terhubung ataupun namanya connected ya. Ini ya, yang dinamakan terhubung itu jika dua buah simpul ataupun vertex ya saling terhubung ya. Contohnya ini ada dua simpul ya, ini simpul 1 dan simpul 2 ini enggak terhubung karena ada ini ya, enggak nyambung ya, 4 5 enggak nyambung seperti itu ya. Ini ada sebuah tugas yang harus teman-teman kerjakan nantinya di rumah ya. Ini ada 3 tugas, jelaskan apa perbedaan dari graf semut dan graf ganda. Yang kedua itu jelaskan perbedaan dari graf kosong, kemudian derajat dan lintasan. Dan ketiga, jelaskan perbedaan dari sirkuit terhubung dengan graf berbobot ya. Nanti mekanismenya teman-teman itu tulis tangan ya, tulis tangan, di scan, dikumpulkan dengan PDF. Tugas dikirimkan ke email saya ya, ini ya subarka18.pungkas@email.com dengan subjek ini ya. Nah, teman-teman kadang-kadang lupa ya, subjeknya itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Subjeknya itu nama lengkap underscore NIM. Contohnya Zahra underscore NIM 21 SA0001. Nah, pengiriman tugasnya maksimal hari ini jam 23.59. Nah, tolong tugasnya dikerjakan ya, jangan lupa dikerjakan. Ya sudah, saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pemaparan mengenai PDD UKT-PT yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan dapat memberikan gambaran secara jelas dari kegiatan belajar dan mengajar yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.